Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur semua yang disayangi oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini tidak jauh Ustaz Danu, tapi akan melakukan sesuatu yang insya Allah sudah sering saya lakukan. Apa itu? Fasdu. Nah, fasdu adalah pengambilan darah dari pembuluh vena. Darahnya bukan darah besi, kalau darah besi namanya donor. Nah, ini darah kotor agar penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita insya Allah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya apa sih dengan bekam? Kalau bekam itu darah kotor yang diambil dari pembuluh darah kapiler. Nah, kalau ini dari pembuluh darah vena. Sakit ya sebentar ketika jarum ditusuk, kayak donor darah sebentar, tapi alhamdulillah efeknya biasanya ringan karena insya Allah saya sudah beberapa kali melakukan fasdu di samping bekam. Nah, alhamdulillah di sebelah saya ini sudah ada Abang Yuda yang selama ini menjadi langganan saya. Alhamdulillah beliau sudah pakar di bidang fasdu dan bekam ini. Oleh karena itu beruntunglah kami bisa bersilaturahim, berkenalan, bertaruh dengan Abang kita, Abang Yuda. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Abang sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bang sehat. Ini Bang ya, insya Allah ada beberapa jamaah ini Bang yang akan fasdu. Mudah-mudahan tambah berkah Bang ya. Insya Allah. Nah, tapi pernyataan saya perbedaan bekam sama fasdu memang begitu Bang. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Jadi dua-duanya ini sama-sama tibun nabawi. Artinya dua-duanya sama-sama pengobatan ala sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuma ada beberapa pendapat. Sebagian pendapat hanya cukup sampai dengan hijama. Hijama itu artinya bekam. Sebagian lagi pendapat hijama wal fasdu. Dua-duanya diperbolehkan saja. Dua-duanya pendapat yang sama-sama benar. Kalau hijama bekam itu hanya mengambil darah dari selaput kulit atau dari kulit bagian luar ya, ari yang disobek atau yang dilukai lalu disedot secara paksa. Nah, tapi kalau misalnya bekam fasdu itu tidak secara paksa, tapi hanya melukai bagian pembuluh darah vena. Ditusukkan jarum. Kalau zaman baginda Rasulullah SAW itu belum ada jarum dengan benda tajam. Dengan benda tajam bisa sejenis pisau atau yang lain sebagainya. Dipatuk maka mancur darahnya keluar. Karena semua penyakit itu berhubungan dengan darah, jadi dikeluarkan semua. Itu berapa mili kira-kira? Tergantung bobot badan, Pak. Oh gitu. Gimana? Perbandingannya gimana? Kalau bobot badan sekitar 70 kg, yang dikeluarkan per satu kaki itu sekitar 200 sampai dengan 250 mili. Satu kaki. Dua kaki bisa 400 mili. Itu kalau bobot 60 di bawah itu. Oh, di bawah ya. Itu. Insya Allah aman ya bagi kesehatan dan fisik kita ya. Insya Allah aman kecuali yang HB-nya rendah dan anemia atau kekurangan darah. Ya, itu pantangannya itu ya. Nggak boleh ya. Betul. Oh gitu ya. Ini penyakit apa aja nih biasanya yang menjadi efek positifnya? Secara medis banyak hal Pak, dari jantung, stroke, kesemutan, kemudian asam urat, kolesterol dan lain sebagainya, karena semua penyakit berhubungan dengan darah. Tapi non medis, karena Nabi sabdakan bahwasannya jin ini bersarang dalam darah, dikeluarkannya darah dari tubuh kita, maka keluar juga yang kotor-kotor termasuk bangsa jin juga keluar secara alami, ruqyah secara alami. Oke. Nah, terima kasih Bang Jazakumullah ya. Dan Allah selalu memberkahi dan meridhoi kita semuanya. Amin. Alhamdulillah dulu tadi sudah ada penjelasan yang lebih banyak lagi nih dari Abang Yuda ya. Biasanya apa sih yang disiapkan? Ya, nggak banyak sih. Saya sendiri tergantung masing-masing sih. Kalau saya sendiri biasanya sih tetap dalam keadaan suci, kemudian memohon pada Allah agar penyakitnya diangkat dan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selama prosesnya insya Allah kita memperbanyak tasbih ya. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita lihat prosesnya.
iya. Ini kenapa kaki kanannya Pak Hasan ngalir, mancur tahu ya mancur? Sebelah kiri kok natas, apa bedanya? Ini sebelah kiri natas nih. Biasanya kalau kayak gini kurang cairan atau kurang air minum. Oh, tuh Pak Hasan, Iya benar. kurang air minum. Tadi pagi belum ngopi ya? Nah itu dia kopinya. Masih air putih kan ya? Air putih. Air putih aja, Pak Hasan air putih Ini aja. Tadi saya belum bisa minum nih Pak, air putih. Nah itu tuh, ya udah telat nih, udah masuk keluar duluan. Kalau kaki kiri netes. Natas, Kalau kanan masih mancur. Deras itu yang kanan. Ini di kakinya juga dedet gitu yang sebelah kiri itu Kang Yuda. Oh, karena Iya. Nah, kalau yang kanan nggak terasa dedet, tapi yang kiri dedet. apa memang begitu? Sebelah kanan lebih kencang gitu? Sudah Apa nggak ada dedetnya nih, udah nggak ada. masih natas. Keluar darahnya. Ya, udah keluar. Masih natas. Oh, Tat, memang begitu. Maksudnya semua orang kanan pasti Enggak. enggak. Kadang ada yang dua-duanya netes, ada yang dua-duanya mancur. Oh, gitu. Enggak sama. Dari sini perbedaan ini bisa dideteksi nggak? Kemungkinan Kalau menderita untuk apa angka gitu mungkin. kolesterol itu harus pakai alat. Oke. Tapi dari kasat mata ketahuan kolesterol itu nanti kalau ada kuning-kuning di misah di antara minyak dan darah itu akan misah. Karena cairan dan darah beda kan. Pasti misah. Nanti kalau warnanya lebih ke arah putih itu biasanya asam urat. Asam urat. Ya, Terus tapi penyakit apa lagi yang bisa dideteksi dari darah ini, darah kotor ini? Warna darah kalau hitam gelap Ya. itu biasanya toksin. Toksin itu biasanya akibat obat yang rutin, obat-obatan yang rutin. Kemudian ada makanan instan atau rokok. Oh, Itu Hasan toksin. merokok ya? Tapi Oh, sekarang sayur-sayuran juga sudah disemprot dengan iya, jadi bahan susah kimia, ya. jadi toksin juga. Mm-mm. Nah seperti ini nih, ini Iya. keluar nih putih-putih nih, boleh di zoom. Oh, yang mana? Lihat ya. Oh, ya itu. Nah, kemarin makan daging banyak pak. Kilo. Daging korban tuh, sate dia. Wah, Iya. dagingnya. Sate itu. Oh, itu ya begitu ya bentuknya ya, kolesterol begitu ya. Bisa gitu ya. Lemak itu ya. Nanti setelah dicabut, diendapkan sekitar 5 menitan baru kelihatan. Pasan sekarang berat badan berapa? Berat badan 67. Saya biasa pakai gelas ukur karena sering kesenggol. Jadi tumpah berantakan pak. Oh, makanya pakai plastik. Makanya pakai plastik. Kalau sudah biasa tahu perkiraan tapi tepatnya tidak. Paling Ini kanan udah natas nih. selisih-selisih. Kaki kanan udah natas. Tadi mancur, Pak. Sekarang iya. natas. Paling selisih-selisih Iya. berapa mili aja perkiraan. Selisihnya ya. Sekitar 210, 200. Ini donor darah nih Pak Hasan. Iya. Tapi benar. darah kotor ya. Apa-apa lah. Ini karena Tapi udah kalau bisa. kebanyakan Stop. Biasanya langsung Sebentar, Tat. Udah. Oh, udah bisa ya. bersih darahnya. Bukan biru Pak ya? Bukan. Darah biru atau darah muda nih? Oh itu darah mudanya deh. Itu sekitar 200 lebih. Tadi 200 lebih. 200 lebih ya. Tapi nggak nyampe 250 atau Iya, 300 nggak sampai. Paling selisih-selisih sedikit. Karena kalau pakai gelas ukur suka sering tumpah pak. Enggak, maksudnya mungkin gelas ukur untuk jangan di sini, tetap pakai plastik. Disukur di sana gitu, di tempat lain, jadi nggak tumpah. Cuma Ustadz aja yang megang. Udah percaya. Udah biasa sih masih udah tahu. Kalau mau lihat dulu. Awas, sebelah. Perkiraan aja. Iya. Jadi kalau mengendap udah kayak itu Pak itu. Iya. Jadi marus deh. Mm-mm. Warnanya apa? Berapa bulan kita nih? Hah. Lama ya? Iya, Emang? Covid itu pas Covid 4 bulan lebih ya? Iya. Pas Covid pertama ya? Pertama awal-awal. Yang ini. Berarti berapa lama tadi ya? Ini Nggak, tergantung, hampir 10 menit, nggak Pak. bisa diprediksi. Paling sebentar. Tergantung. Kalau dia cepet kayak tadi mancur, cepet ya. cepet. Kalau seperti 5 ini, menit ya? Asam bersih nggak? Enggak. Oh, enggak. Biasanya kalau habis donor darah nih, donor darah. Bukan, makan telur setengah matang biasanya. Sama mie instan ya.
apa susu. Kita daging setengah matang Pak. Ah, Kan zamannya kurban. nanti kolesterol nambah naik ini. Wah, kalau daging katanya enggak Pak, cuma darah tinggi aja, Oh. tensinya ngaruh. Nah, ini udah mulai berhenti Kalau kolesterol, karena kurang cairan ya Bapak, Iya. kurang minum. saya boleh duduk? Sebentar. Yang pertama jelas kurang cairan. Yang penyakit nanti dideteksi setelah berapa menit kemudian bisa dideteksi kemungkinan kan prediksi itu Pak, dari darah aja ya. Soalnya kalau mau pasti ada ya, alat khusus. kalau mau akurat pakai alat. Betul. Tapi dari sini Di mana Pak nih? Caranya cuma ada beberapa, 3. apa tuh? Yang pertama dikubur, Oh, yang kedua dibakar, oh. yang ketiga dialirkan bersama air yang Sungai, banyak. air sungai. Sungai yang suci mensucikan. Oh, maksudnya dibakar gimana? Darah kan cair, masa bisa bakar? Bisa Pak dibakar. Oh bisa, bisa. Bisa, cuma lama prosesnya kan dengan Oh maksudnya tumpukan. pakai media koran gitu? Iya, dengan tumpukan yang lainnya digabung Oh. sampai habis. Hmm. Tapi biasanya saya kalau nggak saya kubur, saya alirkan. Kalau dibakar agak lama prosesnya. Iya. Sono kan ada tanah kosong banyak, bukan? Banyak, betul. Kuburan semua tanah kosong bisa kan? Pusing nggak Pak Hasan? Enggak. Nggak. Boleh duduk kalau nggak pusing. Nah, perbedaannya kalau dia apa namanya HB-nya rendah, di bawah kelopak mata tuh pucat. Ini merah. Setelah di fastu ya? Iya, saya dulu kemarin pas itu Pak Bikin bilang kan nggak boleh donor darah. Oh gitu ya, kemarin sempat gitu ya? Iya, kemarin Bapak HB-nya rendah, ya bisa kemarin Pak. Ini sebagian dari jamaah masjid. Ini Bisa dua kelihatan. kemungkinan. Kolesterol bisa, atau darahnya Ini yang kekuning-kuningan, hijau-hijauan ini adalah kolesterol. sampai dengan ke Kemudian yang hitamnya adalah ini nih, toksin. Toksin. Nah, setelah diendapkan sekitar selama 10 menit muncul kayak begini, terpisah bagus sih antara yang hitam dan di online tuh hitam. ada alat tensi tuh buat persediaan di rumah. Ini aja alat tensi. Para dulur, alhamdulillah sekarang sudah enteng setelah divaksin dan diambil darah kotornya, dan juga alhamdulillah itu kita tidak satu jarum beramai-ramai, enggak. Jarum yang sudah ditusukkan dibuang agar steril, karena itu salah satu syarat untuk menjaga kesehatan kita. Sekali lagi mudah-mudahan Allah meridhai kita, Allah mengangkat semua penyakit kita dan kita menjadi sehat, ibadah juga menjadi nyaman dan aman. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.